Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Ibrani pasal 9, teksnya ayat 1 sampai 14. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 10. Jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Paragraf yang kedua ayat 11 sampai 14. Kristus telah datang sebagai imam besar dan telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Kesimpulannya, dengan peraturan-peraturan menurut perjanjian pertama, mempersembahkan kurban penghapus dosa di dalam tempat kudus. Tetapi itu hanya peraturan secara jasmani dan peraturan sebentar sampai datang perjanjian barunya. Sekarang, Kristus sudah datang sebagai imam besar dan menyelamatkan semua dengan darahnya sendiri dalam sekali. Karena darah Kristus, kita disucikan hati nurani dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah merintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ajaran tentang manusianya. Pertama, perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia mempersembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Kedua, ibadah dalam kemah yang dibuat oleh tangan manusia itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Ketiga, kita akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dengan darah Kristus, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, jangan mementingkan tempat ibadah, hukum Taurat yang ada dunia ini, sebagai bayangan dari surga. Kedua, mengikuti jalan Yesus dengan mempersembahkan menurut hati nurani, supaya layak masuk ke dalam tempat kudus. Ketiga, beribadah kepada Allah yang hidup melalui menerima darah Yesus dan memberitakan tentang darah Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Jadi, akhirnya berpraktik mengikuti Yesus, jalan dan kebenaran kita, dengan mempersembahkan menurut hati nurani dan memberitakan arti darah Yesus kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Dengan itu, kita harus menanggung jawabnya sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.